Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Nisa Wartono Putri, asisten LOPL Angkatan 2020. Hari ini kita akan membahas mengenai metode penugasan. Nah, apa itu metode penugasan? Jadi, pengertian dari metode penugasan itu merupakan bagian dari program linear yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada subjek atau orang tertentu agar diperoleh hasil yang optimal. Nah, langsung ke contoh kasusnya. Di sini contoh kasusnya, PT Ultra Jaya Milk Industry telah memiliki 5 kandidat karyawan untuk ditempatkan di 5 posisi berbeda, yaitu ada penjualan dan distribusi, ada personalia dan umum, ada engineering, pemasaran, dan keuangan. Nah, namun PT Ultra Jaya ini mengalami kesulitan dalam menempatkan 5 orang tersebut karena semua karyawannya memiliki keahlian yang tidak jauh berbeda. Dalam PT Ultra Jaya ingin meminimalkan biaya yang keluar untuk membayar gaji karyawannya. Pertanyaannya, tentukan besarnya biaya optimal yang dikeluarkan PT Ultra Jaya dengan kondisinya itu satu posisi hanya boleh diisi 1 kandidat karyawan saja. Nah, ini ada tabel upah karyawan dari PT Ultra Jaya, biayanya biaya harian. Ada 5 kandidat, ada Aira, Dharma, Sena, Rani, Zaki, dan juga 5 posisi. Oke, kita ke penyelesaiannya. Jadi langkah pertama itu kita harus identifikasi dan menyederhanakan masalahnya. Nah, kita harus cari tahu dulu apakah ini kasusnya minimasi atau maksimasi. Karena di soal PT Ultra Jaya ini ingin mencari biaya optimal, nah kasusnya itu minimalisasi atau minimasi. Karena kan kalau biaya biasanya kita ingin mengeluarkan biaya yang terendah. Kalau kasusnya mencari keuntungan itu kasus maksimasi. Setelah itu kita cari tahu apakah jumlah dari barisnya ini udah sama dengan dari jumlah kolom apa belum. Nah, karena di sini jumlah posisinya ada 5 dan jumlah karyawannya juga udah ada 5, maka kasusnya ini normal, jadi nggak perlu dummy. Terus untuk tabel juga, kalau sebelumnya ini ada harga-harganya, kita sederhanain aja, jadi 120, 123, dan seterusnya. Terus kasih keterangan dalam ribuan rupiah. Nah, lanjut ke langkah kedua. Jadi di langkah kedua ini kita mencari biaya terkecil setiap baris. Karena kasusnya minimasi, maka kita mencari biaya terkecil dari setiap barisnya. Kalau misalkan kasusnya maksimasi, kita cari biaya terbesarnya. Nah, dari baris Aira, biaya terkecilnya itu 116, di Dharma 115, di Sena 114, di Rani 107, dan di Zaki ini 109. Nah, setelah ketemu biaya terkecil setiap barisnya, kurangkan biaya tersebut dengan semua biaya pada baris yang sama. Jadi, biaya paling kecil ini dikurangkan dengan biaya pada baris yang sama, 120 kurang 116, 116 kurang 116, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita hitung aja semuanya, terus kita masukin lagi ke tabel. Nah, ini hasil dari pengurangan tadi. Kalau udah dapat hasilnya kayak gini, selanjutnya kita ini menarik garis seminimal mungkin yang mengenai 0. Sebenarnya untuk narik garisnya itu bebas mau dari mana aja, yang penting garisnya paling minimal dan semua nolnya harus kena. Cuman untuk lebih mudahnya kita tarik garis, caranya cari baris yang angka nolnya cuma 1. Misalkan di baris Aira nih, angka nolnya cuma 1, di personalia dan umum aja. Nah, kita kasih tanda dulu, terus kita tarik garis secara vertikal. Sini ada 3 nol yang kena. Terus kita cari lagi baris yang angka nolnya 1. Di Dharma, Sena nggak ada ya karena udah kena garis. Nah, di Rani ini ada garis 01. Kita tandai dulu. Terus kita tarik garis vertikal.
Nah, karena semua nolnya udah terkena garis, maka penarikan garisnya selesai. Di sini diketahui apabila jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka sudah optimal. Kita lihat di sini baru ada 2 garisnya, sedangkan jumlah baris atau kolomnya itu 5 ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasil ini belum optimal. Kalau hasilnya belum optimal, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Tapi kalau sudah optimal, berarti perhitungannya sudah selesai. Sini kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, di langkah ketiga ini, kita memilih nilai terkecil pada kolom yang tidak terkena garis. Jadi tadi kan ada kolom yang terkena garis dan ada yang enggak. Nah, kita selanjutnya pilih nilai terkecil di kolom yang enggak terkena garis. Di sini ada kolom penjualan, distribusi, engineering, dan juga keuangan. Kita pilih nilai terkecilnya dari masing-masing kolom. 3, 2, dan juga 2. Lalu kita kurangi semua nilai yang ada pada kolom ini sama nilai terkecilnya. Jadi misalkan di penjualan dan distribusi ini ada 4 kurang 3, 8 kurang 3, 5 kurang 3, dan seterusnya. Sama juga di kolom yang lain. Terus hasilnya langsung aja ditulisin nanti di tabel. Nah, untuk yang terkena garis ini nggak perlu diapa-apain, ditulis ulang aja. Ntar hasil tabelnya kayak gini. Nah, kalau udah ditulis semua hasilnya, kita lakuin lagi sama seperti sebelumnya, yaitu menarik garis seminimal mungkin yang mengenai angka 0. Jadi semua angka 0-nya harus kena. Kita cari lagi baris yang angka 0-nya 1. Ini di barisnya Aira, angka 0-nya 1, kita tandai, terus kita tarik garis vertikal. Nah, selanjutnya kalau udah nggak ada baris yang 0-nya 1, kita cari ke kolom yang 0-nya 1. Di kolom penjualan dan distribusi ini ada 1, kita kasih tanda. Nah, kalau misalkan dia 1 di kolom, kita tarik garisnya nggak vertikal tapi horizontal. Terus di kolom engineering ini ada juga 1 0-nya. Nah, kita tarik garis. Nah, sisanya ada ini 0 di keuangan. Karena dia tinggal 1, bisa tarik garis vertikal atau horizontal sama aja. Di sini horizontal. Nah, kita hitung lagi ada berapa jumlah garis. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Karena jumlah garisnya 4, sedangkan jumlah baris atau kolomnya 5, maka mereka belum sama kan, jadi ini belum optimal. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini langkah selanjutnya, langkah keempat, yaitu melakukan revisi tabel. Jadi memilih nilai terkecil pada sel yang tidak terkena garis. Di sini kan ada nilai terkecilnya. Ada sel yang nggak terkena garis 1, 5, 8, 7, 2, 4, 6. Nah, dari antara semua yang nggak terkena garis ini, kita pilih nilai paling kecil. Nilainya ini ada 1. Nah, setelah ada nilainya, kita kurangkan 1 ini dengan semua sel yang tidak terkena garis. Jadi 5 dikurangi 1, 8 dikurangi 1, 7 dikurangi 1, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk sel yang terkena 2 garis, ini di personalia dan umum, nah kita ditambahkan. Jadi kalau misalkan yang tidak terkena garis tadi dikurangkan dengan 1, kalau yang terkena 2 garis ini ditambahkan dengan 1. Jadi sini 0 tambah 1, 13 tambah 1, 5 tambah 1. Kalau yang terkena 1 garis itu dibiarin aja, ditulis ulang. Saya tuliskan hasilnya. Nah, kalau udah dituliskan hasilnya, sama lagi seperti sebelumnya, jadi kita tarik garis seminimal mungkin. Kita cari dulu baris yang 0-nya 1. Di Aira ini ada 2, berarti kita lewat dulu. Di Dharma ini ada 1 0-nya. Nah, kita tandai, terus tarik garis vertikal. Nah, di Sena juga ada 1 di keuangan. Kita tandai, tarik garis lagi vertikal. Setelah itu kita cari yang kolomnya punya 1 0. Di penjualan dan distribusi itu ada 2. Nah, di engineering ini ada 1, kita tandai, tarik garisnya horizontal. Selanjutnya untuk pemasaran ini ada 2, tapi 1-nya udah terkena garis. Jadi kita bisa tandai, terus kita tarik garis horizontal.
Dan yang terakhir masih ada 0 di sini. Ini bebas mau vertikal ataupun horizontal. Sinus vertikal. Nah, karena jumlah garisnya ini udah sama, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan jumlahnya itu udah sama kayak jumlah baris dan kolomnya ya, sama-sama 5. Maka hasilnya ini udah optimal. Kalau udah optimal, kita bisa langsung ke hasil. Nah, di sini kita nentuin hasil. Caranya itu cari baris kandidat yang nolnya ada 1. Di sini AIRA, baris AIRA ini nolnya ada 2 di penjualan dan distribusi, di personalia dan umum. Makanya kita lewat dulu karena gak bisa nempatin 2 posisi. Nah, selanjutnya ada Dharma. Dharma ini nolnya ada 1 di personalia dan umum. Maka Dharma ditempatkan di posisi personalia dan umum. Nah, posisi personalia dan umum ini udah ditempati sama Dharma. Selanjutnya Sena ini ada di keuangan. Maka Sena ditempatkan di posisi keuangan karena nolnya ada di keuangan. Keuangan udah ditempati oleh Sena. Selanjutnya Rani, karena nolnya itu ada 2 di penjualan dan distribusi sama di pemasaran, maka kita lewat dulu. Dan Zaki juga sama, ada 2 di engineering sama pemasaran, kita lewat dulu. Nah, kita balik lagi ke AIRA. Di AIRA kan tadi nolnya 2 di penjualan dan distribusi sama personalia dan umum, tapi karena posisi personalia dan umumnya udah ditempati oleh Dharma, makanya AIRA menempati posisi penjualan dan distribusi. Nah, selanjutnya untuk Rani juga tadi kan nolnya ada 2 di penjualan dan distribusi sama di pemasaran. Karena penjualan dan distribusinya ini udah ditempati oleh AIRA, maka Rani ini menempati posisi di pemasaran. Dan itu berarti Zaki tempatnya di posisi engineering. Nah, ini untuk pembagian posisinya. Setelah itu kita langsung ke kesimpulannya. Nah, setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil bahwa PT Ultra Jaya ini mengeluarkan biaya optimal sebesar 569.000. Nah, 569.000 itu dari mana? Detailnya yaitu menempatkan 5 karyawan pada 5 posisi. Dharma itu ditempatkan di posisi personalia dan umum dengan biaya harian 115.000. Sena ditempatkan di posisi keuangan dengan biaya hariannya 116.000. AIRA ditempatkan di posisi penjualan dan distribusi dengan biaya harian sebesar 120.000. Rani ditempatkan di posisi pemasaran dengan biaya hariannya 107.000 dan Zaki ditempatkan di posisi engineering dengan biaya 111.000. Untuk biaya hariannya itu dari tabel tabel upahnya. Nah, setelah ditotal semuanya, maka didapat hasil bahwa biaya optimal yang dikeluarkan oleh PT Ultra Jaya dengan pembagian posisi yang tadi disebutkan itu sebesar 569.000. Oke, mungkin sekian yang dapat disampaikan mengenai metode penugasan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.